Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SAI Figuart Kamen Rider Saiko Ginnobuki atau X Swordsman. Panjang banget setelah yang satu ini. Oke, jadi akhirnya kita review lagi series dari Kamen Rider Saber. Sebenarnya saya males sih untuk review figur ini, tapi kalau nggak ada figur ini kita nggak akan lengkap series Sabernya. Jadi ya terpaksa saya harus beli Kamen Rider Saiko ini. Jujur secara pribadi saya nggak begitu suka sih dengan desain yang terlalu eye-catching seperti ini dan juga terlalu berwarna-warni seperti ini, karena memang agak aneh aja sih kesatria cahaya tapi bentuknya seperti komik ini, karena memang di filmnya si Yuri itu merepresentasikan komik yang dia baca. Jadinya Kamen Rider-nya berbentuk seperti ini juga. Ya, kita akan coba lihat langsung kira-kira SAF-nya bakalan kayak gimana nanti. Oke, dan ini saya dapetin di harga 1.500.000 ya, dan saya nemunya secara random di e-commerce pokoknya. Saya nggak tahu harga pasarannya bakal kayak gimana nanti, dan baiklah kita langsung lihat kira-kira figur ini layak nggak sih untuk dikoleksi ataupun untuk dibeli. Langsung saja. Oke, kita review dari detail packagingnya dulu. Jadi tampak depannya ini memang benar-benar berwarna-warni banget. Saya nggak nyangka kalau Kamen Rider-nya ini kalau kita lihat secara langsung keren juga ya. Oke, jadi packagingnya seperti ini, dominan berwarna hijau, dan juga ada penampakan dari figurnya langsung di sini, Saiko Swordsman-nya. Di bawah sini ada tulisan dari SAI Figuart dan ada logo dari P Bandai. Ada tulisan Kamen Rider Saiko Ginnobuki atau X Swordsman dengan efek glowingnya. Di bawah sini ada logo Bandai berwarna biru tambah sini dan juga ada logo dari Kamen Rider Saber. Di sisi sampingnya ada tulisan dari SAI Figuart Kamen Rider Saiko dan ada penampakan secara utuh dari Kamen Rider-nya. Di sisi lainnya ada tulisan Kamen Rider Saiko juga, dan di bawahnya ada tulisan dari Sanskerta. Di bagian atasnya kira-kira seperti ini, dan di bagian bawahnya seperti ini saja. Di bagian belakang ada pose-pose signature dari Kamen Rider Saiko-nya, dan di situ ada penampakan dari Dragonik yang menggunakan pedang dari Saiko ini, oke? Dan baiklah kita langsung review SAI Figuart Kamen Rider Saiko X Swordsman. Oke, dan ini adalah part-part yang kita dapatkan, part tangan, pedang, dan juga ada apa itu. Kita akan coba lihat lebih dekat lagi. Oke, yang pertama kita dapat part tangan seperti ini. Part tangan terbuka berwarna chrome dan juga berwarna kuning di bagian tangannya. Dan yang pastinya kita nggak dapat pad di bagian pelindung tangannya. Kampret banget Bandai. Selanjutnya kita dapat part tangan buat memegang senjata seperti ini. Ya, detailnya seperti kayak tadi. Yang nyambulin dari lini Saber ini adalah kita saat copot tangannya kayak gini, kita harus melepas bagian padnya ini. Dilepas bagian padnya kayak gini ya, ini jangan sampai hilang sih. Dan kalau awal-awal beli memang keras gini, lalu diganti dengan part yang ingin kita pakai. Jadi memang benar-benar nyebelin dan nggak praktis untuk lini Saber ini. Tuh kayak gitu, baru bisa kita pasang ke bagian tangannya tadi. Terus tangan ini buat ngegrip pedangnya kira-kira seperti ini. Oke. Berikutnya kita dapat senjatanya, yaitu adalah Kogoken seperti ini. Dan detailnya ini bagus sebenarnya, cuman untuk bagian pennya ini yang memang benar-benar pelit banget karena memang kecil sih. Jadi di sini harusnya ada aksen berwarna hijau di tengah-tengah sini. Dan ini di bagian Wonder Red Book-nya atau apalah ini berwarna clear, harusnya ada detail dan juga ada warnanya. Detail sih ada, tapi untuk warnanya nggak ada nih. Dan ini bisa dicopot. Kira-kira detailnya seperti ini. Tuh. Ya, kira-kira detailnya seperti ini, jadi berwarna clear aja tanpa ada pennya ya. Dan ini bisa diganti dengan part clear yang ini, dan ini pun juga harusnya ada berwarna hijau di bagian tengah-tengahnya ya. Kira-kira gambarnya seperti inilah tuh, kayak gitu. Dan disitu ada muka dari swordsman-nya, ini bisa dimasukin ke bagian ini. Oke, ini bagian ini ada corokan sih tuh, tinggal dimasukin aja di sini. Nah, jadilah pedang Kogoken seperti ini. Nah, ini jauh lebih bagus ketimbang yang tadi. Tapi sayangnya ini nggak ada warna hijaunya, itu sih kelemahannya. Tuh, kayak gini detailnya bagus banget sih sebenarnya. Dan baiklah kita langsung review SAF Kamen Rider Saiko Swordsman.
Oke, dan inilah SI figure Psycho Swords X-Men atau apalah itu. Memang kalau dipegang secara langsung itu SAF jadi lebih bagus ya. Padahal saya nggak begitu suka dengan form ini, tapi nggak tahu kenapa kalau udah saya pegang SAF-nya jadi ada pesona tersendirinya. Dan oke lah, kita coba buka plastiknya, lalu kita coba review dari bawah sampai ke atas. Kira-kira si figur ini bakal sebagus mana sih? Oke, kita coba langsung ya. Oke, pertama kita review dari telapak kakinya dulu. Di telapak kakinya ada tulisan Sanskerta seperti ini. Naik lagi di bagian atas telapak kakinya seperti itu. Di bagian ujung kakinya berwarna merah seperti ini. Dan ini memang benar-benar ciri khas kartun gitu ya. Tuh, kalau kita lihat di bagian ankle kakinya, dia seperti ada stikernya gitu, berwarna ungu seperti ini. Jadi tuh warnanya tuh intinya bentrok semua lah. Di bagian belakang sini berwarna chrome, dan semoga warna chrome-nya ini aman-aman saja, nggak luntur ataupun nggak baret. Oke, kira-kira di bagian ini seperti ini. Di bagian bawahnya, naik lagi di bagian roknya. Roknya di sini yang menarik adalah dia menggunakan bahan yang karet, bahan fiber gitu. Jadi ini bukan bahan plastik yang kaku. Tapi dengan adanya seperti ini bakalan bisa enak kalau diartikulasiin ataupun diposein, bakal enak nih, karena memang benar-benar semuanya berbahan karet seperti ini. Nah, kayak gitu. Tapi jangan salah sangka, yang kayak gini yang bakalan bisa putus nanti ke depannya. Tapi semoga aja enggak sih. Oke, dan ini kayaknya dia menggunakan stiker juga di sini, tempelan stiker. Jadi sepertinya di bagian plate ini dia menggunakan kayak stiker full gitu, dilaminating kayak gitu. Oke, karena saya nggak menemukan ada perbedaan, melainkan ini kayaknya full plastik gitulah, atau full stiker gitu di sini. Oke, terus naik lagi di bagian atasnya Wonder Red Book-nya ini ada stiker ala kadarnya seperti ini. Ya lumayan lah, walaupun nggak sedetail seperti di X-nya, tapi dengan adanya gambar seperti ini nggak membuat Wonder Red Book-nya menjadi polos, benar-benar polos. Tapi ini lumayan bagus lah. Naik lagi di bagian tangannya, bentrok lagi berwarna merah dan juga ungu, warna kuning di bagian aksen jari-jarinya. Yang pastinya bodinya menggunakan warna chrome ataupun warna silver seperti itu. Oke, jadi di situ banyak sekali kerutan-kerutan seperti ini. Ini menambah kesan seperti suit actor yang real gitu ya. Oke, terutama di bagian lekukan-lekukan di bagian tangan ini benar-benar berasa banget tuh. Ada lekukan-lekukan seperti itu. Oke, yang saya suka nih di bagian ini sih, armor kiri dan kanannya kayak gitu. Ini kayak memang benar-benar stiker, full stiker. Jadi stikernya tuh ditempel full seperti ini. Karena kalau stikernya bulat-bulat gini bakal berasa sih kalau dipegang. Tapi ini kayaknya memang sudah full semua kayak gini. Perutnya dan juga dadanya armor silang seperti itu. Ini menambah kesan seperti apa ya? Kayak samurai, bukan samurai sih, kayak ninja-ninjaan gitulah. Ya kan, tapi namanya swordsman sih. Corak-coraknya eye catching banget sih desain dari Kamen Rider Swordsman ini. Di bagian belakangnya kayak kue lapis gitu, berwarna kuning, merah dan juga ungu dengan aksen berwarna hitam, dan juga body core-nya berwarna silver seperti ini. Dan juga ada corak-corak di bagian kuningnya seperti ini, warna-warna putih gitu. Kayak ini rame banget sih warnanya. Tapi jujur saya suka sih dengan desain dari Kamen Rider Swordsman ini, benar-benar bagus banget. Oke, kita lihat bagian kepalanya. Bagian kepalanya seperti bintang gitu. Oke, kayak gitu detailnya seperti Hyper Muteki, tapi ini jauh lebih kokoh. Nggak tipis seperti Hyper Muteki. Ini tebal banget bagian tanduknya. Insya Allah ini bakalan aman sih, nggak bakal patah. Oke, dan ini juga warnanya bentrok banget, warna-warni seperti itu. Tuh, kayak gitu. Untuk visir matanya bukan visir mata transparan seperti Kamen Rider pada umumnya, melainkan dia menggunakan stiker seperti itu. Oke, itu stiker sih. Dan di bagian belakangnya seperti ini, bagian kepalanya tadi, dan tebal sih. Dan baiklah, kita langsung review artikulasi dari Kamen Rider Swordsman Psycho ini. Oke, kita coba artikulasi di bagian kepalanya seperti biasa. Oke, kepalanya bisa berputar 360 derajat, tidak ada masalah. Seperti ini. Oke, nice. Untuk menunduknya dia nggak bisa menunduk banget karena entah kenapa dia langsung terhalang di bagian dagunya seperti itu. Tapi kalau untuk mendongak dia bagus banget kayak gini. Ya, ke kiri seperti ini, ke kanannya seperti ini, bagus. Oke, ini semua artikulasi kepalanya bagus kecuali bagian nunduk dia memang benar-benar nggak bisa mentok di situ. Oke, sayang banget. Shoulder kiri dan kanannya bisa diturunin seperti ini. Ya, SAF pada umumnya bisa sih. Tangannya bisa membentang seperti ini. Oke, tidak ada yang menghalangi, aman saja seperti itu. Nice.
Untuk bisetnya dia bisa berputar 360 derajat sudah pasti. Terus ada join butterfly di bagian situ kayak gini. Untuk berputar 360 derajat tidak ada masalah seperti itu. Double join di bagian tangannya seperti ini. Oke, mentoknya sampai sini saja, nggak bisa benar-benar nekuk dia. Sayang banget. Tangannya bisa berputar 360 derajat seperti biasa, nggak ada masalah. Oke, yang pasti bagian tangannya ini lumayan ini sih. Bagian yang lancip ini bisa bentrokan dengan bagian soldernya. Kira-kira kayak gini. Oke. Tapi nggak bentrok deh, sorry. Dia nggak bentrok, aman saja ternyata. Bagian torsonya bisa diturunin seperti ini. Oke, nunduknya dia lumayan bagus kayak gini. Nunduknya juga bagus seperti ini. Ke kiri dan ke kanan bagus. Oke, ini sumpah saya suka banget sih sama desainnya. Awalnya saya mencemooh, tapi sekarang kayaknya bagus banget desainnya. Oke, untuk berputar 360 derajat harusnya bisa, cuman saya malas aja sih. Oke, di bagian pahannya ini bisa berputar seperti ini. Oke, terus ini bisa ke depan seperti ini. Ya, ke depannya seperti ini lumayan bagus. Kayak gini kira-kira. Ke belakangnya bagus juga seperti ini. Ke sampingnya seperti ini, tapi cukup hati-hati karena takutnya ada bentrokan antara cat chrome-nya seperti itu. Jadi kalau bisa hindari gesekan ya. Double join di bagian lututnya bisa tekuk. Wow, tekukannya bagus juga sih ini. Oke, nice. Di bagian ujung kakinya ini bisa diputar 360 derajat seperti ini. Ada pivotnya juga kayak gitu kira-kira. Dan juga artikulasi di bagian ujung telapak kakinya seperti ini. Oke, jadi untuk artikulasinya ini tidak ada masalah. Hanya saja untuk pose kesukaan saya yaitu adalah menunduk, dia nggak bisa. Itu sih yang menjadi kelemahan dari artikulasi figur ini. Dan inilah perbandingan antara SAF zaman dulu, Shining Agito dan juga Shinkocho Seifukuga. Perbandingannya kira-kira seperti ini. Ini adalah perbandingan antara swordsman dan juga teman-temannya di lini saber. Ada saber, caliber, espada dan juga blades. Kira-kira seperti ini. Oke, jadi jujur seperti yang tadi saya sudah sering katakan, saya nggak begitu suka dengan Kamen Rider Saikyo ini karena memang desainnya yang terlalu terlalu ramai gitu loh. Tapi setelah saya pegang SAF-nya ini memang benar-benar feel-nya berasa beda banget. Jadi keren banget dia kalau udah dalam bentuk SAF seperti ini. Oke, sumpah ini keren banget kalau dipoto. Dia bakalan kayaknya asik sih. Ataupun kalau dia dipoto bareng Marvel komik, kayaknya bakal masuk juga karena memang tema dari Kamen Rider ini komik gitu loh. Tapi ini memang benar-benar keren sih. Untuk desainnya setelah saya pegang SAF-nya saya bisa bilang keren. Sebelum saya pegang SAF-nya saya ngerasa ini kayaknya ampas banget sih desainnya. Tapi jujur dengan harga 1.500.000 ya buat para fans Kamen Rider Saber ini worth it untuk dikoleksi lah. Artikulasinya juga oke. Untuk di pose-posein kayak gimana pun ini asik banget. Gagah sih, dapat banget sih gagahnya ini. Oke, jadi saya cukup puas dengan SAF ini dan alhamdulillah sih tidak menemukan defek ataupun cacat di figur yang saya beli ini. Oke, jadi saya beli ini hadiah harga 1.500.000 dan random di Tokopedia. Harusnya sih sudah pada bertebaran sih. Harusnya. Oke. Nah, jadi saya kasih skor untuk figur ini ya 8,5 banding 10 karena ini memang benar-benar bagus banget, detail, artikulasi dan juga warnanya yang sangat eye-catching banget. Membuat saya berubah pikiran setelah saya megang SAF-nya. Jadi skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayolah di subscribe dan berikan saya energi agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten yang lebih baik lagi dari hari ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.